Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ingin mengenalkan nama saya Obor Damanik. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kesaksian bagaimana kasih Tuhan itu begitu murah, pemeliharaannya yang sempurna, yang luar biasa atas saya, atas keluarga saya. Pertama-tama saya ingin menceritakan latar belakang saya. Saya lahir di Surabaya. Saya lahir dari keluarga Kristen. Dan juga walaupun kami semua keluarga Kristen, kami hanya Kristen KTP. Karena mungkin waktu itu tidak ada yang membimbing kami. Jadi ya kami hanya setor muka aja ke gereja. Asal hari Minggu atau Natal pasti kami ke gereja. Dan walaupun tidak selalu, tapi saya rasa itu hanya kita cuma setor muka aja. Kita nggak tahu firman Tuhan, kita nggak mengenal, walaupun kita sering dengar, tapi kita tidak mengenal. Ya, bapak saya meninggal waktu saya berumur 4 bulan. Jadi mama membesarkan kami berempat dengan susah payah, bekerja keras juga. Dan zaman itu juga zamannya susah ya, sekitar tahun 70-an, 80-an adalah zaman-zaman yang susah. Tapi kami juga bisa lihat pemeliharaan Tuhan, rencana Tuhan atas kami. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Singkat cerita, saya pergi meninggalkan Indonesia. Saya ikut mama di Belanda beberapa tahun di sana. Tapi pun di sana saya juga harus pulang, harus pergi dari Belanda. Saya ke Australia. Juga dengan kendala izin tinggal saya harus kembali ke Indonesia. Tapi itulah rencana Tuhan atas saya. Saya ingin kembali ke Belanda waktu itu. Tapi di antara itu saya mengenal seorang perempuan yang kelak jadi istri saya. Jadi sekitar tahun 2004 saya menikah dengan dia. Kami mempunyai 2 anak yang sekarang sudah berusia 14 dan yang kecil berusia 9 menjelang 10 tahun. Pada tahun setelah menikah kami ada buka usaha home industry kecil-kecilan. Tapi Tuhan selalu sertai juga. Walaupun kami tak pernah mengandalkan dia, dia tidak pernah meninggalkan kami. Tapi dia kembali memperlihatkan kepada kami di sini bahwa kalau tanpa dia, kita tidak bisa apa-apa. Kami sama sekali tidak mengenal firman Tuhan. Walaupun saya juga kadang-kadang pergi ke gereja. Tapi itulah, saya tidak yakin apa yang saya dapat di gereja itu. Sekitar tahun 2010, usaha yang kami bangun ini kolaps, hancur jadi. Jadi kami putuskan pindah ke Bali sekitar tahun 2011. Di sini kami buka usaha lagi. Usaha ini berjalan lancar sekitar 2-3 tahun kemudian, sampai 2-3 tahun kemudian. Tapi lagi-lagi kami yang tak pernah mengandalkan Tuhan, yang tak pernah berusaha berjalan sama dia, Tuhan kembali melihatkan kuasanya bahwa kalau kita tidak mengandalkan dia, itu hanya sekejap saja. Di dalam keadaan yang sulit itu, sekitar 3-4 tahun lalu, tiba-tiba ada seorang teman yang sudah berpuluh tahun tak pernah jumpa dengan saya. Dia kontak melalui saya di FB, di Facebook, dan dia katanya mau ke Indonesia. Kebetulan saya tinggal di Bali, jadi kami berjumpa di Nusa Dua waktu itu. Setelah berjumpa dengannya, ya begitu lama, Kak, saya tidak tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat hidup, saya nggak tahu. Tapi saya tanya, kamu kerja apa sekarang? Dia bilang, aku cuma pelayanan. Oh, pelayanan, oke. Kalau gitu, saya mau tanyakan. Apa, tanya aja, nggak apa-apa. Saya tanya masalah perpuluhan dan masalah baptis selam. Apakah itu wajib dilakukan? Teman saya ini tidak mengatakan itu wajib atau enggak, tapi dia membuka beberapa ayat yang bisa saya ingat sampai sekarang. Untuk ayat yang tentang baptis selam adalah
di Matius 3 ayat 13 sampai 16, di mana Tuhan Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yohanes pun pernah mengatakan, untuk membuka kasutnya pun dia tidak layak. Tapi Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita, merendahkan dirinya, dan dia memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Dari situ saya berpikir, sebetulnya teman saya ini banyak memberikan ayat-ayat, cuman yang terkena di saya rasa di ayat ini. Jadi saya pikir kita ini sebagai manusia ciptaan Tuhan, mengapa kok tak mau dibaptis Islam? Saya tetap bilang, saya ini waktu kecil sudah dibaptis, sekitar setahun saya dibaptis, tapi baptis percik. Nah, teman saya jelaskan ini apa yang dibilang oleh di Matius ini, itu menjelaskan bahwa kita seharusnya dibaptis selam. Sebenarnya banyak ayatnya, tapi saya rasa ayat ini yang mengena. Juga mengenai perpuluhan, teman saya ini menjelaskan di Ibrani 7 ayat 1 dan seterusnya tentang Melkisedek, Abraham dan Melkisedek. Di situ dikatakan Abraham memberikan 1/10 dari harta yang dia miliki kepada Melkisedek. Sebenarnya Melkisedek ini siapa? Kita tahu di Alkitab dikatakan Melkisedek tidak beranak, tidak berbapa dan beribu, keturunannya tidak diketahui, tapi dia adalah Raja Salem, Raja Damai. Saya yakin Melkisedek ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi dalam hal ini Abraham memberikan perpuluhannya juga untuk Tuhan Yesus. Juga di kitab Kejadian 28 ayat yang 20 sampai 22 juga dijelaskan di situ. Yakub menanggapi mimpinya dengan membangun mezbah dan dia bersumpah kepada Tuhan Allah bahwa pemeliharaan yang luar biasa, penyediaan Allah baginya, dia akan memberi Tuhan juga 1/10 dari apa yang dia miliki. Jadi dengan dasar itu sebetulnya banyak ini ayat perpuluhan, tapi yang saya kena di kitab yang ini. Jadi saya pikir kalau memang harus dilakukan, marilah kita lakukan. Dan juga sampai kapan kita mau tetap menentang, mengeraskan hati. Yang luar biasanya lagi, teman itu sebelum saya pulang dia bilang, aku ada bawa sesuatu buat kamu. Wah, apa itu? Aku bilang. Dia memberikan saya kemeja yang saya pakai ini. Dia bilang, ini Tuhan kasih buat kamu kalau nanti baptis. Luar biasa memang. Memang rencana Tuhan sudah luar biasa. Dan satu lagi dia bilang, yang kamu mau tanyakan sebetulnya sudah aku catat. Tuhan sudah bilang sama aku katanya, aku disuruh nyari kamu, tapi aku bingung cari kamu di mana. Tapi kalau Tuhan sudah mau, dia pasti buka jalan. Melalui Facebook, melalui sudah nggak tahu, pasti dapat. Dan akhirnya kami pun berjumpa. 30 tahun bukan waktu yang sebentar. Dia pun pernah juga jatuh beberapa kali, tapi dia juga bangkit lagi karena dia mengandalkan Tuhan saja. Dan saya yakin juga kalau kita cuma mengandalkan Tuhan, segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja. Singkat cerita, saya minta pendeta saya untuk membaptis saya. Dari pendeta saya yang sekarang ini, saya pun juga banyak mengenal firman Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap dengan Tuhan, mengajari anak-anak yang baik terhadap istri, terhadap sesama. Itu yang luar biasa. Karena pada dasarnya Alkitab hanya mengajarkan kasih. Saya minta dibaptis oleh pendeta ini, dan juga saya mulai membayar perpuluhan. Setelah itu, segala tingkap-tingkap langit saya pastikan dibuka. Saya yang selama beberapa tahun setelah pekerjaan saya kolaps lagi itu, saya tidak punya pekerjaan, Tuhan mulai membuka jalan. Akhirnya saya mulai membuka jalan, menyuplai villa dan menyuplai hotel. Pada suatu hari, saya mungkin sudah kurang modal, dan Tuhan juga tidak memberikan saya untuk berhutang lagi, karena dia juga sudah berfirman, kamu akan menghutangi bangsa-bangsa, dan berkat dari bangsa-bangsa akan datang padamu. Kurang lebih begitu ayatnya. Dan pada waktu itu, pagi-pagi itu, saya punya janji dengan GM sebuah villa di Ubud. Dia ingin mengadakan
pembelian untuk beberapa bed cover, lalu keperluan hotel lah, karena mereka ada buka bangun villa lagi. Jadi saya diundang di situ. Saya beberapa kali menyuplai di sana, tapi untuk bahan yang lain. Waktu bertemu dengan GM ini, dia bertanya sama saya, "Pak, Bapak ini siapa ya? Kenapa kok Bapak yang dipilih oleh bagian dari manajemen kami? Kenapa kok Bapak ikut grup di mana? Grup?" Saya bilang, "Saya tidak ikut siapa-siapa, Pak. Saya cuma beberapa kali nyuplai sini, dan kemarin ada seorang yang ngundang saya untuk kesini untuk bertemu Bapak," katanya. "Oh iya begitu ya." Tapi yang luar biasa, sebelum itu saya dan istri sudah berdoa dan sepakat. Waktu saya duduk menunggu GM itu, saya bilang sama istri saya, "Coba kamu berdoa lah, Tuhan mau bilang apa." Yang luar biasa apa? Tuhan, dia membaca firman dan dia dapat Tuhan menjadikan Daud jadi raja. Daud yang berkata, "Aku ini siapa Tuhan? Kau berikan aku menjadi raja. Siapa aku ini?" Itu pun yang terjadi sama saya. Saya ini siapa? Melayani hotel yang luar biasa besarnya itu. Yang luar biasa lagi, saya cuma minta uang down payment 50%. Sampai sama dia bilang, "Saya bayar lunas Pak hari ini." Langsung ditransfer 142 juta. Saya langsung menangis. Karena saya ingat pemeliharaan Tuhan sama kita luar biasa. Mengingat waktu saya terlalu banyak berbuat dosa. Saya bukan orang baik. Terlalu banyak dosa yang saya buat. Kadang saya malu untuk cerita. Tapi yang pasti, Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Kalau saya mau cerita tentang kenakalan saya dan penyertaan Tuhan, saya belum bisa. Karena terlalu banyak. Tidak itu aja, pemeliharaan Tuhan atas kami luar biasa. Walaupun Gunung Agung meletus kemarin, yang dikatakan mau meletus sampai orang pada bingung semua, tidak ada tamu di sini. Tuhan pun kirim mana kepada kami. Seorang teman, dia dulu tinggal di Taiwan, sudah lama tidak pernah ketemu. Tiba-tiba sore dia telepon saya, "Obor, tolong kasih aku nomor rekeningmu." "Loh, untuk apa?" Aku bilang, "Ini Tuhan suruh kasih kamu berkat." "Loh, kenapa?" Aku bilang, "Tidak usah, tidak bisa." Sudah saya kirim. Dan yang luar biasa lagi, sejak corona ini mulai mewabah, wabah corona ini mulai ada, di Bali ditinggalkan oleh wisatawan. Wisatawan tidak ada sama sekali. Boleh dikatakan nol di sini. Yang ada hanya tinggal bule-bule yang mau tinggal di sini, yang tidak bisa pulang, atau mereka sengaja menganggap di Bali lebih aman. Tapi selebihnya tidak ada. Selama 4 bulan kami dipelihara luar biasa oleh Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan. Walaupun tagihan-tagihan di hotel, di villa macet, tak ada yang bayar kami, tapi kami tetap Tuhan pelihara, bahkan berlimpah. Tapi kami yakin semua itu karena apa? Kami juga membangun mezbah. Tiap malam, tiap pagi kami berdoa bersama-sama memohon kemurahan Tuhan. Dan Tuhan menjawab selalu dengan kemurahannya, penyertaannya yang luar biasa. Sekarang saya tidak pernah takut menghadapi segala, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Kalau saat ini saya tidak punya Tuhan, saya tak mengandalkan Tuhan saja dalam segala hal, saya tidak tahu dalam keadaan begini jadi apa. Yang mau saya katakan di sini, kasih Tuhan kepada kita tidak mungkin bisa kita balas kepada Tuhan. Tidak mungkin, karena kita kalau mengikuti hukum Taurat, kita tidak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat kecuali Tuhan Yesus sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita bangun mezbah, kita memuji namanya, worship. Juga Tuhan juga sudah bilang, bila kau sayang sama aku, kau menuruti apa yang aku mau. Dan kemauan Tuhan tidak banyak sebetulnya, tapi itu memang sulit untuk dilakukan. Saya telah mengalami begitu banyak hal, begitu banyak pengalaman hidup. Tidak hanya di Indonesia saja, di beberapa negara saya juga pernah mengalami.
Tapi Tuhan, saya tahu Tuhan yang disembah Abraham, disembah Musa, disembah Salomo adalah Tuhan yang kita sembah sekarang. Dia tidak pernah berubah, kita yang berubah. Saya yakin kalau kita dalam Dia, kita mengandalkan hanya Dia, tidak ada yang mustahil. Dan itu lagi, perpuluhan itu tidak kembali kepada kita masing-masing, kepada hati kita masing-masing. Yang pasti Tuhan layak mendapatkan dari kita untuk menyenangkan hatinya, supaya Tuhan tetap menyenangkan hati kita. Karena Tuhan sebetulnya adalah Bapa kita. Kita sayang anak-anak kita. Tuhan pun sayang kita karena kita anak-anaknya. Semoga kesaksian ini dari saya yang bukan siapa-siapa diangkat menjadi seseorang sama Tuhan, menjadi berkat buat saudara-saudara, Bapak Ibu, mungkin juga teman-teman. Saya punya banyak teman yang mendengar, mendapat berkat dari ini. Lain kali saya akan bersaksi tentang hal yang lain, karena banyak sekali kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk kesaksian ini mohon di subscribe dan di like, supaya saya juga bisa membagikan kesaksian-kesaksian lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya.